Pemirsa, berbagai upaya dilakukan tokoh yang satu ini untuk membangun Kota Makassar menjadi lebih baik. Seperti apa upaya Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dalam membangun tatanan kehidupan yang kuat? Assalamualaikum, selamat sore pemirsa TV One. Saya Andi Kumala. Kali ini akan mengajak Anda untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto. Dan nanti kita juga akan berbuka puasa bersama beliau dan keluarga. Mari kita temui Wali Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kareba Pak Wali. Baji, alhamdulillah. Iya, kelihatannya Pak Wali puasa-puasa tetap segar. Siap. Ada kiat khusus nggak Pak biar segar saat berpuasa? Pertama ikhlas. Yang kedua fokus. Fokus tetap pekerjaan, fokus di puasa juga dengan semua ibadah-ibadahnya. Jadi saya kira dua itu aja yang membuat kita tidak berubah ya dalam pekerjaan, tapi lebih fokus dalam ibadah. Nah, kalau di bulan Ramadan tahun ini ada perbedaan nggak sih yang Pak Wali rasakan dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya, Pak? Apalagi kan kita udah transisi ke endemi nih, Pak. Ya. Beberapa tahun kemarin Ramadan kita masih pandemi. Ya, jadi memang sekarang ketakutannya sudah hampir tidak terlihat lagi atau tidak terasakan. Beda dengan tahun lalu, kita masih ragu, jangan-jangan ada varian baru, apalagi tahun-tahun sebelumnya dengan penuh ketakutan. Nah, kali ini tentunya karena ketakutan itu sudah mereda, sehingga kita bisa fokus. Dulu kita tidak bisa di masjid, sekarang kita bisa bersama-sama masyarakat di masjid. Jadi silaturahmi tambah kuat. Jadi memang sangat berbeda. Ya, secara pribadi kami di keluarga juga berbeda karena saya punya anak 3. Kali ini saya punya mantu. Sudah punya personil baru di keluarga. Dan anak saya yang tua sedang menunggu kelahiran. Ya. Kelahiran cucu pertama. Cucu pertama. Berkah Ramadan menunggu kelahiran cucu pertama. Kapan nih Pak prediksi kelahirannya, bulan Sekitar berapa? Juli. Ya. Sekitar bulan Juli. Pak Wali sendiri di sela-sela kegiatan dalam bekerja yang sangat padat tentunya Pak, masih bisa fokus untuk beribadah juga Pak? Oh iya, karena ibadah di bulan suci Ramadan itu banyaknya kan malam hari. Ya, sedangkan kerja kan rata-rata siang hari. Kalau saya memang kan sudah terbiasa kerja siang malam. Ya sampai jam 1 bahkan jam 2 malam pun masih banyak yang bawa pekerjaan dan masalah ya ketemu saya dan kami terima. Nah, puasa ini memang malam hari kita lebih fokus untuk ibadah di bulan Ramadan. Di samping ya bisa menjalankan juga pekerjaan-pekerjaan bisa kita selesaikan. Tapi jadi momen buat quality time dengan keluarga juga nggak sih Pak? Misalnya beribadah itu tadarus bersama, sholat berjamaah. Ya, jadi memang kalau tadarus itu sudah jelas. Bahkan ada lomba hatam Al-Quran yang tidak dikompetisikan tapi berlomba-lomba hatam Al-Quran. Ya, anak-anak Pak? Anak-anak saya itu rata-rata 2-3 kali hatam dalam bulan Ramadan. Jadi mereka kadang-kadang merahasiakan sampai juz berapa mereka bisa selesaikan. Karena dia kan tidak mau ketahuan atau tidak mau kalah dengan yang lain. Nah itu definisi ibadah Pak, nggak dipamerkan. Nggak dipamerkan. Nah kalau ngomongin anak-anak Pak Wali kayak gitu, Pak Wali sendiri dulu waktu kecil gimana Pak tradisi Ramadan? Ya, saya tradisi Ramadan dulu kecil karena masjid masih jauh. Saya selalu kan saya juga remaja masjid, jadi selalu di masjid. Ya, walaupun kadang-kadang tidur di masjid, ya, tapi nikmatnya seperti itu. Karena di masjid dengan teman-teman kecil dulu, karena masjidnya dulu jauh, ya, sekitar 1 kiloan dari sini. Nah, sehingga itu menjadi bahagian yang selalu kami ingat. Nah, kalau sekarang sudah jadi wali kota Makassar, sudah memimpin sebuah kota besar, Pak Wali sendiri merasakan makna Ramadan itu apa sih Pak? Saya kira makna Ramadan itu adalah sebuah keberkahan bukan hanya pada keluarga, pada diri kita sendiri, tapi sebuah kota. Maka kami mengusung judul yang berapa tahun ini kami tetap sama, yaitu Jagai Anak Tak, Jagai Kota Tak. Kalau kita menjaga anak kita, menjadi aset dan investasi kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak soleh-soleha, maka itulah kontribusi terbesar untuk menjaga kota ini. Tentunya tidak akan ada lagi geng motor, tidak akan lagi ada kriminal jalanan, tidak akan ada lagi kekerasan di jalanan, tidak akan ada lagi seks bebas, tidak akan lagi narkoba.
Kenapa? Karena kita memperkuat anak-anak kita. Semua kita berbagi tugas menjaga anak-anak kita. Dan saya kira kota Makassar yang begitu besar, ya, penduduknya begitu padat dan heterogenitas yang begitu tinggi, ada tantangan tersendiri untuk membangun kota ini menjadi lebih baik. Tapi momen puasa ini dengan sebuah madrasah batin dan jiwa atau mental yang sangat baik untuk bagaimana mulai dari keluarga, ketahanan keluarga menjadi sebuah ketahanan kota yang kuat atau resiliensi. Nah, Pak Wali, kalau bulan Ramadan ini juga kita menunggu saat-saat berbuka puasa. Pak Wali sendiri makanan favorit kalau berbuka puasa apa sih, Pak Wali? Saya itu sederhana sekali. Makanan saya biasa ikan, kadang-kadang tempe. Saya makan itu simple. Saya ini orang makan sedikit, ya. Kemudian tidak banyak varian yang yang biasa saya makan. Biasanya orang makan kan harus 5 macam. Saya 1 macam saya cukup. Ya, saya orang paling simpel. Iya, biasanya kalau buka puasa tuh lapar mata, Pak. Pengen semuanya ada. Kadang-kadang kalau saya lihat orang makan, kan paling tidak syaratnya harus 5 macam makanan. Saya 1 makanan cukup. Ya, kadang-kadang cuma mie aja, mie ya. Yang harus cukup. ada apa tapi, Pak? Yang harus ada Kadang-kadang sup, saya minta selalu ada sup. Kalau waktu kecil memang puasanya biasanya dikasih apa nih sama ibu? Tempe, ikan kering, yang itu jadi selalu kita rindu itu ikan kering. Jadi memang makanan anak lorong. Ya, makanan anak lorong, iya. Tapi kalau bulan Ramadan kebanyakan buka puasa di rumah sama keluarga atau makan di luar, diajak ke restoran mungkin, memang Pak? Undangan banyak, tapi kali ini kan pejabat juga membatasi diri untuk buka puasa bersama. Ya, lebih sederhana lah di rumah, lebih enak di rumah. Saya usahakan semua di rumah, walaupun saya misalnya buka puasa di luar, tapi selalu saya sempatkan harus ke rumah. Nah, ini kan juga sudah hampir waktu berbuka puasa nih, Pak. Kita mau tahu nih, Bu Indira nih menyajikan apa untuk berbuka puasa. Kita mau lihat ya, Pak. Baik. Nah, pemirsa, kita masih akan kembali berbincang-bincang dengan Wali Kota Makassar, Pak Dani Pomanto, sambil berbuka puasa bersama. Kita mau tahu makanan apa yang disajikan di rumah Wali Kota Makassar. Sesaat lagi. Mari, Pak. Pemirsa, berbagai hidangan khas Sulawesi menjadi menu wajib di rumah Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, bersama dengan keluarga. Seperti apa kebersamaan menyantap buka puasa bersama di bulan Ramadan ala Ramdan Pomanto? Berikut liputannya. Berbuka puasa nih, Pak. Ayo, ini sudah saatnya kita buka puasa. Kita ini bergabung bersama keluarganya, sama-sama. Pak Wali. Ini istri saya Indira, anak saya yang paling bungsu Araya, anak tengah Amira, anak sulung Aura, dan anak mantu saya Dr. Udin. Mari. Ibu. Wah, hidangannya banyak sekali nih, Bu. Biasanya emang kayak gini, Bu, hari-hari kalau buka puasa bersama. Ya. Meja makannya pasti penuh, Bu. Penuh, beragam masakan. Kalau saya lihat nih banyakan seafood ya, karena Makassar ya. Makanan khas Makassar, ikan bakar, ada udang, ada palu mara. Palu mara menu wajib. Menu wajib. Tiap hari ada. Tiap hari harus ada, Bu. Ya, Nah, harus tapi ada. kalau Ibu sendiri sukanya apa, Bu, kalau berbuka puasa? Apa aja sih yang dihidangkan? Tidak ada spesial khusus gitu, Bu, Spesial. kalau berbuka. Ya. Anak-anak juga apa yang ada. dihidangkan, ya dimakan. Sekali-sekali juga kalau mau pesan boleh. Jadi yang wajib di sini yang pasti ada Palu mara. itu. Palu mara ya. Dan memang kita kebanyakan seafood. Seafood. Ya. Kalau di Makassar itu memang tadi dengan tagline-nya kota makan enak, ini udah tercermin di sini nih kelihatannya, Oh iya, Pak Wali. di sini ada baronang. Ini baronang size-nya untuk 1 orang. Kemudian ikan kering. Kemudian ini ada sop ini. Kemudian ada palu mara, jelas ini Makassar ya. Kemudian ada rica-rica, ini sudah campuran ini. Oh, ikan tuna. Jadi tuna rica. Ini udah campuran Makassar dengan Sulawesi lah. Ya, kemudian ada udang, kemudian racak mangga, saya kira Makassar. Ini adalah bagian daripada
semangat kita untuk menjadikan Kota Makassar kota makan enak. Oke. Nah kalau Ibu masih sempat nggak sih Bu masak sekali-sekali di tengah kesibukan? Jarang ya Bu ya? Karena sibuk ya. Karena sibuk juga berkegiatan. Tapi alhamdulillah di sini kita banyak, jadi bisa saling bantu lah untuk Iya, masa-masanya menyediakan makanan. Apalagi kan kota makan enak semuanya ada ya Bu? Ya. Dan warung-warungnya punya ciri khas masing-masing kalau di Makassar. Oke. Ini yang recommended apa nih Pak Wali? Saya mau cobain nih. Ya. Rekomendasinya Pak Wali apa nih? Bubur dulu nih. Coba bubur ini family recipe Sama ini. tadi kayaknya nih Palu Mara kan yang Palu wajib Mara ada juga, ini iya, kan? Palu Mara Oke, juga. saya mau cobain Palu Mara. Palu Mara pakai ini. Ya, oke. Ini. Oh ini. Silakan. Oke, Ya, enggak, boleh. itu Palu Mara Kalau- dulu, Palu Mara dulu. Jangan Oke. kasihan Palu Mara ya. Terus kalau tadi kota makan enak itu kenapa tuh muncul ide seperti itu Pak Wali? Jadi pada saat kita rakor, pimpin langsung oleh Bapak Presiden, kemudian Bapak Presiden salah satu dari 5 item hasil rakor itu adalah Bapak Presiden mengkritisi banyaknya branding-branding pemerintah daerah yang tidak produktif. Maka diharapkan mereka merebranding lagi untuk hal-hal yang produktif. Maka Makassar begitu pulang rakor, kami langsung rapat, membahas soal perintah ini. Akhirnya kita menemukan bahwa ternyata Makassar punya kemampuan untuk menjadi kota makan enak. Jadi bukan culinary city, kota makanan enak, beda. Kalau kota makanan enak itu kan tentunya hanya display. Tapi kita ingin bahwa orang lebih aktif, makanya kita membuat logo yang kita sudah sepakati adalah kota makan enak. Kalau dia sudah makan, pajaknya 10% sudah masuk gitu. Kira-kira lebih produktif seperti itu. Dan makanannya memang kita mempunyai ritual makanan per jam kita punya menu. Ya, ini adalah menu-menu yang bisa 24 jam. Tapi ada menu-menu misalnya coto itu cocoknya pagi, kondro cocoknya sore, sop saudara cocoknya malam, palu basah cocoknya siang. Jadi ada waktu-waktunya. Sangat variatif dan banyak pilihan ya Pak. Iya. Dan 24 jam. 24 jam, Ada 24 jam. Ada songkol bagadangnya. Nah kalau bubur yang resep keluarga itu turun-temurun gitu ya Pak Wali? Iya, ini selalu kami cari. Kami cari, makanya ipar ini biasa kita datangkan. Kebetulan ada di daerah ya, sehingga kita biasa datangkan. Di kota Makassar sendiri ada nggak sih tradisi Ramadan masyarakat Makassar gitu, masyarakat Lorong mungkin Pak Wali? Jadi memang sekarang semangat berpuasa ini beda dengan tahun lalu. Yang pertama, ketakutan pandemi sudah menurun. Yang ketiga, kita punya lorong wisata yang secara kohesivitas sosial atau social cohesion begitu kuat, sehingga perasaan selorong itu menjadi lebih erat lagi setelah puasa ini. Dan memang tradisi-tradisi yang kita buat adalah tradisi-tradisi yang banyak dalam konteks ibadah. Misalnya salat subuh berjamaah, kemudian salat tarawih berjamaah, safari Ramadan, dan silaturahmi di lorong-lorong. Nah ini tentunya merupakan tingkatan tradisi. Kalau di lorong-lorong artinya berarti konsolidasi berlorong. Kemudian kita tauziah di masjid-masjid, 100 masjid pada hari Selasa, berarti kita konsolidasi per jamaah masjid. Kemudian hari Jumat, malam Jumat, kita sholat tarawih di balai kota, konsolidasi dengan ASN. Dan pada saat Sabtu subuh, kita sholat subuh berjamaah, kita konsolidasi satu kota dengan RT RW. Sekitar 10.000 orang biasanya hadir. Berarti itu tradisi dari lorong ke lorong gitu ya? Iya, Pak? betul sekali. Wah, terima kasih banyak nih Pak Wali Terima kasih. udah diajak berbuka puasa bersama dengan keluarga lengkap. Terima kasih Ibu. Terima kasih Haura, Araya, Amira, Dr. Udin sudah bergabung bersama kita di Ramadan Bersama Toko dengan Wali Kota Makassar. Terima kasih dan sampai jumpa.